Shalom semua, udah 19:10 nih. Kayaknya udah cukup deh kita nunggu AKK kalau misalnya nanti mereka. Boleh ya kalau misalnya kalian punya teman-teman AKK yang ternyata belum join nih sekarang, boleh banget diajak ya untuk join biar kita sama-sama di sini training melatih supaya kita bisa berpikir kritis bareng Sisi. Shalom semua teman-teman AKK. Eh, dan juga di sini kita udah bersama Kak Jessica selaku speaker kita. Mungkin aku mau ajak teman-teman kalau misalnya bisa on cam boleh on cam ya. Kalau bisa pakai virtual background yang udah disiapin pengurus. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang bisa on cam ya. Aku mungkin mau tanya-tanya dulu deh. Udah pada makan semua belum? Jawab lewat kolom chat aja deh. Jangan biarin aku sendiri ya. Respon dong. Belum. Lagi sambil makan. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum makan. Boleh tuh sambil makan juga ada kok yang sambil makan. Ntar kalau udah selesai makan on cam ya. Oke deh, mungkin karena kita juga udah ngabisin beberapa menit untuk nunggu tadi. Jadi supaya waktu kita efektif, mungkin kita langsung aja. Jadi sebelum kita memulai training kita hari ini, yang pastinya bakal keren banget, yang udah disediain oleh Sisi, mungkin supaya kita diberkati dari awal sampai akhir training nanti, kita akan ibadah singkat lebih dulu, kita akan angkat lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua yang ada di Zoom ini sampai pada saat ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesehatan sehingga kami bisa berkumpul walaupun melalui Zoom ini ya Bapak karena keadaan tidak memungkinkan kami bertemu offline. Terima kasih karena perangkat yang memadai serta sinyal juga yang baik ya Bapak. Kiranya ya Tuhan kami serahkan kegiatan training kami hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang memberkati kegiatan kami ini agar bisa berjalan lancar dan berkati juga pemateri kami Kak Jessica agar bisa menyampaikan materi dengan baik dan juga bisa sampai kepada kami dengan baik ya Bapak sehingga bisa kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi dan bisa berpikir serta menyampaikan pendapat dengan kritis. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, kiranya sudahlah Engkau mengampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima segala berkat-Mu ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Yeay, jadi kita bakal mulai nih langsung pasti pada udah nggak sabar banget mau dapat materi yang luar biasa keren dari pemateri kita yang juga luar biasa keren. Mungkin kita bisa sapa. Halo Kak Jessica. Halo teman-teman semua. Oke, kenalin ya teman-teman. Jadi hari ini speaker kita adalah Kak Jessica Pradipta. Kak Jessica ini adalah alumni FEB USU juga tahun 2016. Kak Jessica juga dulu bagian dari Sisi loh, menjadi koordinator Divisi Kajian dan Tulisan tahun 2018. Dan Kak Jessica ini juga awardee XL Future Leaders Batch 6. Keren banget. Jadi nggak salah banget Sisi emang milik Kak Jessica untuk mengisi materi kita hari ini. Oke deh, tanpa basa-basi lagi supaya kita bisa langsung belajar nih, nggak sabar banget. Langsung aja aku serahkan ke Kak Jessica. Oke, makasih Devi. Dan nggak salah juga, aku diundang Sisi nih sama teman-teman adik-adik semua. Udah sok lama ya, padahal tapi aku merasa seneng banget kalau ketemu mahasiswa lagi, apalagi angkatan yang berbeda dari angkatanku, angkatan yang lingkungan literasinya itu udah literasi digital ya. Dan tadi bicara sama Devi, ternyata teman-teman masih menghadapi pembelajaran online ya. Jadi semangat aja deh. Aku juga nggak tahu ya rasanya gimana ya. Dan sekarang mungkin perasaan adik-adik teman-teman ini bakal kuliah lagi nih gitu ya. Apalagi tadi pagi udah pada kuliah, ngapain kuliah lagi ya. Semoga teman-teman kalau nggak mengerti, kalau aku ngomongnya kecepatan, boleh unjuk tangan ya, di fitur unjuk tangan. Kita maksimalin sih, karena aku juga ngomong secara lisan, ya teman-teman bicara dengan lisan juga, supaya mulut kita juga enggak terbungkam gitu ya. Aku juga pengen interaksi dari teman-teman gitu. Oke deh. Slide-nya boleh dibantu share juga ya teman-teman ya, teman-teman Sisi. Belum ditampilin ya? Oke. Selamat datang teman-teman di sharing-sharing, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Kalau di ruang kelas nggak enak ya mendefinisikannya, bosen banget. Critical thinking for digital well-being, menjadi masyarakat digital yang sehat. Nah, kalau bilang soal digital-digital, dari generasi-generasi kayaknya kalian lebih digital deh. Kayaknya teman-teman keliru deh. Harusnya aku lebih belajar ke teman-teman daripada teman-teman belajar ke aku gitu loh. Nah, di critical thinking ini, sebelumnya, boleh di slide berikutnya, teman-teman. Ya, ngapain sih kita belajar critical thinking? Dan kenapa? Itu sama aja pertanyaan dengan ngapain sih kita harus bernapas dengan baik? Atau bisa juga dengan kenapa sih kita harus duduk dengan postur yang baik, berenang dengan cara teknis yang baik, berkendara dengan sikap yang benar, sama dengan berpikir. Ngapain sih kita berpikir dengan kritis? Jadi berpikir itu adalah salah satu keterampilan hidup. Kalau berpikirnya doang ya. Dan kalau critical thinking itu lebih ke berpikir dengan sifat kritis. Kritis di sini bukan kritis yang mengartikan sekarat ya. Kalau sakit, kritis di sini
mengartikan bukan yang suka kritik-kritik juga. Kalau kita mengartikan critical thinking ini adalah, oh kalau di kelas itu orang yang nggak bisa diem, orang yang tunjuk tangan terus, orang yang sebetulnya nggak perlu dikomentarin, dia komentarin terus. Enggak. Critical thinking itu bukan sesuatu yang menampakkan kita cari muka, menampakkan kita selalu tampil. Critical thinking itu bersifat aktif, ya, tapi bukan berarti agresif. Itu tidak sama dengan ya teman-teman kalau mengartikan critical thinking. Namanya aja thinking, berpikir. Kalau berpikir kan nggak serta-merta speaking, gitu. Tapi kalau kita berpikir, kita pasti terpancing untuk speaking. Nah, saat ini, aku mau ajak teman-teman untuk bicara tentang thinking-nya dulu, kemudian nanti speaking-nya, gitu ya teman-teman. Critical thinking. Nih, ngapain sih? Supaya apa sih? Satu, teman-teman kalau mau ngobrol, apalagi kuliah online, berinteraksi sama teman-teman yang lain, kalau ada kerja kelompok, atau cari informasi, kita kan nggak ke perpustakaan lagi. Kita juga nggak yang kalau di kelas, di lingkungan kelas, tinggal nanya sampingnya, nomor sekian ini apa sih maksudnya? Yang dibilangin Bapak Ibu dosen itu apa sih? Tentang akuntansi biaya misalnya. Itu join cost tuh, biaya bersama. Aku pernah denger deh, kayaknya tentang ini, tentang itu. Ada hal-hal, istilah-istilah yang kita nggak ngerti, atau kita ngerti dikit, kita bisa nanya atau memberitahu ke teman-teman, kita bisa berbagi. Mungkin keterbatasannya, plusnya, kalau di layar begini, teman-teman bisa nge-PC ya dari kolom chat Zoom-nya, atau teman-teman juga bisa nge-PC teman-teman, sekalian mendengar, sekalian membahas, berdiskusi dengan perangkat yang lain. Nah, itu dia, ada distraksi. Nah, karena kita lewat digital, nggak kayak offline di zaman yang berbeda, ini di zaman yang lebih terkini buat teman-teman, ada distraksi, kemungkinan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi. Dipengaruhi dalam arti, apapun yang kita scrolling di sosial media, apapun yang kita browsing di browser kita, di HP ataupun di laptop kita bisa dipengaruhi oleh pembuat konten yang sering disebut konten kreator. Kita konten consumer dalam hal ini. Dipengaruhi dalam arti bisa dipengaruhi dengan kebenaran yang baik, bisa dipengaruhi dengan menggiring opini. Apalagi dalam hal politik maupun dalam hal sosial budaya. Supaya apa? Supaya kita boleh dipengaruhi yang baik dan kita boleh memilih untuk tidak dipengaruhi yang buruk. Dan selain itu kita juga bisa mempengaruhi. Nah, setiap orang punya tujuan masing-masing, semoganya kita mempengaruhi orang lain ke yang baik. Dengan cara kita membuat konten. Membuat konten tidak serta-merta maksudnya bikin postingan, bikin blog, bikin YouTube, bahkan sekedar ngupdate status WA, atau ngupdate story Instagram, nge-tweet di Twitter, itu juga udah termasuk konten kreator, membuat konten, pembuat konten, dipengaruhi dan mempengaruhi. Yang kedua, punya kendali dalam arus informasi. Itu tadi mirip sama dipengaruhi dan mempengaruhi. Di arus orang-orang yang berlomba-lomba mengajak-ngajak kita ke kelompoknya dalam hal pemahamannya, digiring opininya, dalam hal suatu berita yang sama. Suatu berita yang sama, ada banyak konten kreator dan media, dengan cara mereka yang berbeda-beda, topiknya sama, tapi berbeda-beda dan tujuannya berbeda-beda. Kita itu seperti sedang ditarik-tarik. Ditarik-tarik dalam artian, kau berpihaklah samaku, kata media A. Kau berpihaklah samaku, kata influencer B. Nah, dalam arus informasi yang mulai masif ini, kita diharapkan punya kendali. Punya kendali bahwa enggak, bahwa iya. Punya kendali bahwa aku nggak didikte olehmu, tapi aku yang tahu diriku untuk apa yang mau kuserap. Itulah sadar dan tidak hanyut. Sebetulnya satu tujuan ya, cuma aku pecahin ke 3 poin aja. Apalagi kita sebagai mahasiswa Kristen diharapkan menjadi garam dan terang. Diharapkan bukan karena si Nabi A nyuruh kita rasanya asam,
kita jadi asam, jadi lupa diri bahwa kita garam harusnya asin, contoh. Kita nggak harus ngikutin yang mau orang kita ikutin, gitu. Lebih tepatnya, kita nggak secara pasif, tapi kita mengimplementasikan dalam hal ini informasi secara aktif. Kita sebagai pelaku, bukan sebagai konsumen saja, tapi dalam menjadi pelaku, kita juga menjadi konsumen. Jadi, dalam hal memberi, kita harus tahu dan sadar apa yang sedang kita terima. Ya, kalau nggak ngerti teman-teman, kalau bosen juga, boleh ya, silakan angkat tangannya aja ya, supaya kita nggak satu arah aja. Aku bakal respon kok teman-teman. Oke, slide selanjutnya. Mature learning, mature dewasa, learning pembelajaran yang dewasa. Dewasa itu nggak dari umur. Dewasa itu nggak dari usia seberapa lama dia berkecimpung dalam dunia sosial media. Tapi bicara tentang dewasa, pembelajaran yang dewasa adalah pembelajaran yang independen. Independen maksudnya tidak bergantung. Bukan karena Najwa Shihab marah-marah, kita ikut marah-marah. Secara dependen. Decision maker, pembuat keputusan, misal. Bukan karena ada sekelompok oknum supaya kita membenci oknum lain di dalam politik, kita jadi ikut membenci seperti yang dia harapkan. Kita bisa membuat keputusan sendiri dalam bersikap, dalam memahami sebuah keadaan atau fenomena yang sekarang. Digital well-being. Well-being, nah ini aku sulit ya membahas Indonesia, karena teman-teman tahu nggak sih bahasa Indonesianya, boleh taruh di kolom chat. Digital well-being itu lebih ke makhluk yang, gimana ya, makhluk baik dalam ranah digital. Katakanlah manusia yang sehat secara digital, itu aja ya, aku mengartikan bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih? Satu, kita bahas 3 aja, kita nggak usah lama-lama. Mendingan kita ngobrol-ngobrol aja kalau teman-teman ada pertanyaan. Satu, sikap mengolah informasi. Di sini, sadar pada informasi yang bersifat menggiring. Bersikap, kita bisa bersikap, tidak didikte. Yang kedua, kita juga diingatkan kembali agar sadar bias informasi. Bias dalam artian, hal-hal yang mendistraksi, hal-hal yang membuat kita terikut arus. Sadar bias ini, bias yang aku dapat itu ada 2, asosiasi dan emosi, yang mempengaruhi bagaimana cara kita menanggapi dan menyajikan dan membagikan ulang sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, literasi digital, bahwa learn more to know more to learn more. Pembelajaran yang secara siklus tidak ada hentinya. Sampai sini dulu, teman-teman, dalam hal mature learning, ada nggak sih di sini, aku bertanya ya, ada nggak sih di sini teman-teman yang hadir merasa, oh gini aja deh, siapa yang hariannya buka sosial media itu lebih dari 2 jam sehari, kecuali WA ya, sosial media yang kumaksud sosial media Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, kecuali WA. Kalau WA mungkin sarana komunikasi formal-informal ya. Ada nggak yang lebih dari 2 jam sehari? Ada, Kak. Oh iya, TikTok ya, bener-bener, sorry. Cindy, ada lagi? Ada yang enggak? Ada yang kurang dari 2 jam enggak? Ini yang lebih dari 2 jam semua ya? Oke, sip. Sekarang aku tanya, dalam 2 jam itu ada nggak sesuatu dalam 3 hari belakang aja ya? 3 hari belakang dalam 2 jam per hari ini, ada nggak sesuatu bacaan dari apapun yang dilihat di sosial media itu, kita tuliskan ulang, saking pentingnya nih, ini penting nih, atau ini dapat kata kunci nih, mature learning, aku mau cari lebih lanjut deh, kayak gitu-gitu. Menulis ulang di note perangkatnya, atau ditulis di kertas, ada nggak? Atau lalu aja gitu loh. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada, Kak? Nggak ada? Oh, ada, Cindy, ada.
Ada lagi? Cindy boleh berbagi dong. Jadi kena dia ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol kok. Nggak disetrap kok. Soalnya kalau bilang setrap, aku disetrap dari tadi nih, ngomong dari tadi. Cindy, boleh berbagi nggak yang ada yang dituliskan itu? Apa sih yang kamu tuliskan, Cindy? Yang kamu dapatkan untuk ditulis dan mau cari tahu lebih lanjut itu? Iya Kak, terima kasih Kak. Aku akhir-akhir ini karena ikut lomba untuk menulis, jadi cari-cari gimana gimana supaya tulisan itu nggak kena Turnitin. Jadi akhirnya nyari-nyari di TikTok terus dapat pula, pas pula aku cari ketemu pula di FYP ku kan. Jadi aku tulis terus aku ingat-ingat lagi, aku buka lagi websitenya. Itu sih Kak. Oke. Tentang apa tadi? Sorry, ada satu kata yang nggak aku dengar. Turnitin nggak? Biar Pernit. Turnitin, iya. Apa sih artinya itu? Kayaknya asing di telinga kita. Boleh bagi nggak? Jadi kalau misalnya tulisan kita itu kita ngambil nih dari jurnal, terus ketika dicek berapa plagiarismenya, itu ketahuan di situ Kak, diterbitin itu. Oke, makasih Cindy. Ya, itu dia. Bayangin teman-teman. Makasih ya Sin. Bukan berarti yang lain salah, enggak lah ya. Masa iya belajar terus? Udah dari kuliah belajar, buka Zoom sakit mata. Boleh banget lah kita entertainment, kita lihat-lihat, ngumpulin mood lagi ya. Aku nggak bilang ada yang salah atau enggak, tapi dari Cindy tadi berbagi, kita dapat sesuatu nih. Pernitin ya, itu tentang plagiarisme ya. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin aja, setiap kita scrolling, iya kalau 2 jam. Dan aku juga, mungkin lebih dari 2 jam sehari juga, scrolling, enak aja tuh. Kalau aku kebetulan Instagram sosial media utamaku dalam informasi dan entertainment. Scrolling aja tuh enak. Udah 1 jam. Udah 2 jam. Dan scrolling itu kayak scrolling yang bayangin 2 jam kita bisa ngapain ya? 2 jam, dan 2 jam yang aku habisin itu kalau memang 2 jam. Scrolling yang tadinya sadar jadi nggak sadar lagi gitu loh. Soalnya waktu aku scrolling, yang naik itu adalah hal yang aku suka juga. Jadi aku tetap di HP ku aja gitu, karena kebetulan hal-hal yang aku suka terus yang ada. Kalaupun nggak aku suka, aku langsung lewatin, dan setelah ngelewatin konten itu, di konten berikutnya ada lagi yang lucu gitu. TikTok mungkin juga begitu ya. Di Instagram aku nggak kurang aktif TikTok karena ada Reels-nya. Kebetulan apa yang di-share di TikTok ada di Reels juga gitu loh. Di situ seru banget. 2 jam sehari scrolling, entertainment, kita bayar kuota nih. Kita ngasih waktu kita. Dan jangan-jangan kita mengabaikan orang lain cuma demi scrolling yang aku bisa bilang sesaat ya. Kalau sadar-sadarnya sih berapa posting pertama gitu loh. Itu udah kayak coba 2 dikali 7, 14 jam. 14 jam itu udah bisa kira-kira 2 hari bekerja gitu loh. Kita bisa digaji, tapi kita malah mengasih semua yang kita punya, bahkan mengorbankan dan mengabaikan apa yang penting mungkin, hanya untuk scrolling yang kita lupa sebetulnya untuk apa. Gitu. Sikap mengolah informasi, sadar bias, literasi digital. Nah, itu seputar mature learning aja. Bahwa dalam entertainment, usahakan untuk follow hal-hal yang agak boring tapi asik untuk diikutin. Apa yang teman-teman suka. Misal, aku saat ini lagi pengen tahu banget biodiversity ekonomi. Gila, student banget ya. Orang mau buka TikTok, buka Instagram supaya hura-hura, nyeningin diri ya gitu, malah belajar. Aku nggak bilang bahwa kita belajar terus, Kak. Tapi di setiap follow artis yang suka diikutin, follow konten yang lucu, konten yang suka diikutin, tapi di tengah-tengahnya, di dalam berapa yang kita follow, coba follow beberapa aja, nyempil aja akun-akun yang sifatnya nambah pengetahuan setiap buka postingan mereka. Ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, supaya nggak terbuang banget gitu ya, mature learning. Oke, lanjut ke berikutnya deh, udah bosan sama slide ini. Teman-teman, ya. Sikap mengolah informasi.
Mengolah informasi. Udah ganti ya slide-nya? Aku di komputerku aja belum. Aku lanjut aja ya, teman-teman Sisi. Ya, mungkin teknis ya. Boleh dialihkan atau gimana supaya ke slide berikutnya. Lanjut ke sikap mengolah informasi. Thank you. Sikap mengolah informasi. Ada 3. Coba teman-teman, apa ya? Kasus apa yang lagi hangat sekarang ya? Investasi saham kali ya. Tapi aku kurang tahu mahasiswa ikut investasi saham kah atau umur-umur tertentu aja yang ikut investasi saham. Oke. Coba kalau yang ngomong itu siapa ya? Iya, aku nggak tahu influencer saham, afiliator ya. Coba kalau yang ngomong, aku mau ngomong oknum, takut salah nih. Aku mau bilang bahwa kalau ada, katakanlah, oh ya, thank you, Raditya Dika. Oke. Oh iya, Deddy Corbuzier tuh, Raditya Dika, seru ya kalau mereka kritis ya. Apa cuma tontonanku doang ya? Ya udahlah, aku mencontohkan Deddy Corbuzier deh. Dia kan fenomenal dan selalu ngundang orang-orang yang bisa mintai keterangannya yang seru banget, dimintai keterangan tentang berita terkini yang lagi hangat. Kalau teman-teman punya influencer yang sering ditonton, coba ganti dalam pikiran itu si teman-teman tonton. Kalau aku kebetulan si Deddy. Kalau misalnya Renal Kasali waktu itu diundang sama si Deddy Corbuzier untuk mengkritisi orang-orang yang tampil sok kaya, ternyata nggak kaya beneran. Dalam hal ini, money game. Seru banget ya. Kalau aku sih, seru banget dengernya. Wah, iya ya, ternyata ini ya. Kita yang selalu dalam hal, pantas, ternyata gini. Atau yang, nggak betul itu. Alah. Atau yang, masa? Iya juga sih. Tapi tergantung lah. Nah, ada 3 sikap yang kita nonton seseorang, katakan influencer. Ada 3 sikap yang kita bisa kasih gitu. Kira-kira kita sering yang mana? Kalau mendengar dari influencer kesukaan kita, influencer yang diakui, kalau aku mungkin Najwa Shihab ya. Anak muda mana sih yang nggak mengglorifikasi Najwa Shihab gitu loh. Kalau Najwa Shihab lebih ke enggak atau Ini nggak ada jawaban yang salah ya. Coba teman-teman. Kalau Najwa Shihab ngomong sesuatu tentang politik, kita lebih ke yang enggak atau yang dalam mendengarkan dia berkata-kata. Ada chatku nggak ya? Yang kata Jeffrey. Juga. Yang lain? Buka mic-nya lebih seru lagi ya, lebih seneng lagi sih aku. Aku sih Kak. Iya. Yang enak. Ada lagi? Nggak ada yang bilang enggak. Terus gara-gara aku ngomong gitu ada yang bilang enggak lagi padahal enggak. Oke, ya dan Tapi coba kalau yang ngomong DJ Yellow nggak ada lagi ya. Apa sih yang ngeselin banget? Yang ngeselin banget. Ada nggak sih influencer yang kalian nggak suka? Aku nggak ngikutin yang nggak aku suka pula ya. Jadi aku inner peace di dalam hal digital. Livi itu siapa? Siapa sih Rian? Aku mau tahu dong yang kalian ikutin. Aduh, jadi kena ini aku Kak, kena fans nanti aku. Iya Kak, soalnya mungkin preferensi ya Kak. Jadi Livi itu kayak baru kenal gitu karena menurutku kayak kurang apa ya, kayak dibuat gitu Kak. Jadi dia review-review makanan dalam tanda kutip orang
miskin, terus dia oh gitu gitu gitu, lebih ke situ gitu. Hmm, Menghibur kemiskinan, betul betul. menghibur Oke. Ini yang nggak tahu Livi ada nggak? Atau cuma Sirian yang tahu Livi? Tahu semua ya? Siapa ya? Aduh, aku kurang cari tahu orangnya. Yang auto nolak mentah-mentah tanpa mempertimbangkan lagi. Coba aku mikir bentar ya. Aku paling nggak suka. Oh, aku itu nggak suka denger. Siapa lagi Vicky Prasetyo, Nikita Mirzani? Oh, udah langsung malah kalian. Kayaknya harusnya kalian deh yang bagi sharing-sharing ke aku. Auto nolak. Ah, gini aja ya, nggak usah influencer deh. Paling deket aja nih, keluarga. Ada nggak sih satu anggota keluarga yang paling kalian nggak suka? Atau temen paling nggak suka kalian dengernya? Bacot banget. Kalau dia buka mulut, nggak kok diam aja. Ada nggak sih temen yang kayak gitu? Kita bersikap gitu ke teman kita, setidaknya dalam hati. Johan kamu nyebelin ya, kata Agung. Ada ya? Nah, aku mau bilang ini terkait bias nanti ya. Bahwa kita sering, enggak, itu tergantung orang yang nyampein. Jangan-jangan orang yang nggak berkapabilitas, orang-orang yang kita remehin dan kita udah lock untuk kita benci, itu sebetulnya lagi nyampein yang benar. Salah-salah dari 1000 perkataannya ada satu yang benar, tapi karena dia ada 999 hal yang bacot yang nggak layak untuk didengarkan, kita nggak dengarkan satu kebenaran ini. Itu dia bias yang akan kita bahas nanti. Dan Nah, dari 3 sikap ini adalah wajar, dan ada latar belakang masing-masing tanpa ngejudge, tapi aku merekomendasikan, aku menyadarkan dan mengingatkan, dan aku juga mengingatkan diriku sendiri bahwa cepet-cepet iya dan cepet-cepet enggak itu bukan hal yang lebih baik. Lebih baiknya itu iya, mantap teman-teman. Lebih baik itu bahwa kita tunggu bentar. Emang iya yang dia bilang gak benar. Sama kayak baca buku motif. Emang iya? Ataupun kalau iya sih. Iya kan dalam konteks ini. Kalau konteks itu, apalagi tentang cerita orang-orang sukses. Oh, dia banting setir. Dokter Tirta misalnya. Dokter Tirta. Dia dokter. Dia belajarnya kedokteran. Punya titel di KTP. Tapi lulus jadi pebisnis. Udah pebisnis malah jadi influencer. Selain pebisnis, dia tukangnya ngoceh-ngoceh, marah-marah, ngomel-ngomel orang-orang yang bandel. Gitu. Keren dia ya. Banyak duitnya. Dengar-dengar cerita motivasinya, oh dulu dia nggak langsung sukses, ternyata ada susahnya. Tapi bisa ya. Nah, ada nggak ruang yang kita pernah nggak yang, alah, tapi kalau misalnya dia nggak kayak gini, kalau misalnya di tengah jalan dia diginiin, bisa nggak dia kayak sekarang? Misal contoh. Dan kita sendiri. Ada hal-hal ruang-ruang yang karena orang-orang sekarang attention span, waktu dimana kita ngasih perhatian maksimalnya itu cuma sebentar. Kayak ini nih, mungkin udah banyak yang males. Kayaknya 5 menit pertama aja yang dengerin aku, sekarang udah pada angkat kaki atau sambil makan bosan ya. Gara-gara itu orang-orang content creator itu cepet-cepet dan kadang-kadang nggak lengkap menyampaikan informasi, nggak lengkap menyampaikan cerita, hanya hal-hal yang pentingnya aja. Padahal ada banyak ruang abu-abu yang harus kita pertimbangkan yang nggak sering disampaikan orang-orang. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada satu tools, ini cuma alat ya, jadi nggak pakai alat juga bisa. Jalan kaki pakai sendal, lari pakai sendal atau lari pakai sepatu, nggak ada salahnya. Cuma maksimal aja kalau pakai sepatu. Tapi ada juga orang yang gerah pakai sepatu. Sama, ini juga tools begitu. Kalau kita memperagakan sebuah tools, nggak itu yang paling benar. Tapi kadang kita bisa pakai itu di saat yang tepat. Ada namanya piramida DIKW. DIKW Pyramid. Data yang pertama. Dari bawah ya, jangan dari bawah. Kalau dari bawah, WKI, DIKW aja dari bawah. Dari bawah ada data. Data itu mentah. Data itu
Rian semester berapa sekarang, Dek? Semester 8, Kak. Oke, 6, Kak. Rian semester oke, 6. Rian semester 8, itu data. Informasi. Informasi itu, kalau data adalah sebuah titik, informasi itu lebih ke titik ini mau dihubungin ke titik yang mana ya? Gitu. Siapa tadi yang semester 6? Aku nggak lihat namanya. Kak, aku semester 6. Siapa namanya, Dek? Sorry, Dek, aku pakai HP, nggak kelihatan. Oh, Devi, Kak. Oh, Devi. Iya, ya, Devi. Lagi aku lupa suaranya, ya ampun. Devi semester 6. Terus data, itu ada 2 data ya. Devi semester 6, Rian semester 8. Jangan-jangan mereka, nah itu informasi ya. Lebih ke ngarah, ada apa? Siapa? Kenapa? Di mana? Ada apa? Gitu ya. Padahal belum tentu ada kaitannya, tapi lebih ke ngawang-ngawang gitu loh. Knowledge, how. Jadi data mentah, ada informasi, how-nya lebih ke bagaimana antara mereka berdua. Fenomenal banget ya kalau orang ya. Sorry guys kalau nggak nyaman. Coba contohnya data. Bisa nggak aku cari ya? Bentar ya teman-teman. Aku nggak update sekali dengan masalah sekarang. Cuma yang aku tahu, tunggu teman-teman sebelum aku lanjutin, ini bakal ditaruh ke YouTube atau enggak ya? Supaya aku nggak salah ngomong gitu. Iya, Kak. Taruh di YouTube ya? Diedit lagi atau langsung upload biasanya? Langsung upload, Kak. Oke. Pengen kali aku pakai contoh ya. Misal ya ada oknum politik nih. Oknum politik yang kita udah skeptis dengar namanya. Dulu kita suka banget sama dia. Sekarang udah skeptis. Alah, udahlah dia aja lah jadi presiden. Apa yang dibilangnya jadi pun. Menteri apanya dia? Semua diurusinya. Itu masuk ke mungkin ke biasnya juga ya. Ada data, aku kemarin aku gelitin ini pula ya. Tentang undang-undang pajak karbon, berat banget ya. Jadi tambahin aja ya, siapa tahu bisa jadi informasi sekedar wawasan aja. Emisi karbon, pulpen ini sama pulpen unyu ya, sama pulpen ini. Ini tuh kalau secara raw material, secara apa lagi ya, packaging, secara tenaga kerja, marketing dan segala macam sampai ke penjualan mirip banget total biayanya. Paling lebih kurang itu adalah persaingan mereka, teknologi mereka, inovasi mereka. Tapi ada nggak dihitung pajak, ada nggak dihitung emisi ini lebih tinggi daripada ini? Ada nggak dia lebih dihargai? Kalau rendah emisi kan lebih ramah lingkungan. Yang lebih ramah lingkungan, katakan yang putih ini lebih rendah emisi. Lebih rendah emisi ini nggak ada penghargaan atas rendahnya emisi dia. Secara, kalau emisi kurang berarti ada biaya lebih yang dia buat di mesin dia demi mencintai bumi. Tapi yang ini, yang boros banget emisi, itu nggak dihargai sama nggak? Mungkin bulan depan atau bulan ini aku tahu bakal disepakatin atau dibicarain ulang sama pemerintah bahwa yang lebih tinggi emisi akan dikenakan pajak, sehingga karena ini lebih tinggi emisi, ya harganya pajaknya lebih tinggi, harga jualnya lebih tinggi. Secara ini lebih disukai dong sama konsumen, soalnya dia lebih murah. Nah, dengan dia lebih murah ini adalah penghargaan buat dia yang telah berhasil mengoptimalkan emisi karbon. Jadi dengan begini diharapkan ekosistem pabrik factory in Indonesia lebih peduli, lebih ngusahain gimana ya supaya kita rendah emisi karbon, supaya pun secara output jualnya kita pun meninggi.
selain meninggi memang kalau dulu masih wacana-wacana aja, kayak jauh banget sih masalah iklim sekarang, jauh banget sih, ngapain sih pakai gerakan hijau, no waste, zero waste, reuse, recycle, nggak usah pakai plastik. Tapi sekarang itu kerasa karena pada akhirnya sumber daya kita tipis. Pada akhirnya, kalaupun pabrik mau, oh iya 5 menit lagi, seriusan, beri 10 menit deh. Kalau misalnya, ada sesuatu dengan lingkungan, itu akan berdampak juga ke penjualan. Sekarang saya sadar itu. Nah, teman-teman coba kasih tahu aku datanya di mana. Atau jangan-jangan nggak ada data ya? Dari aku yang ngomong panjang lebar tadi, ada nggak data yang bisa kalian petik? Di kolom chat, atau mau tunjuk tangan langsung. Data itu secara gamblang adalah 1-2 kata yang akan kalian catat di catatan kalian dari pembicaraan orang lain. Jadi itu kayak carinya aja untuk dicari lebih lanjut gitu. Data apa yang bisa kalian petik, teman-teman? Ada? Tidak ada? Oh, ada 32 orang. Ramai. Baiklah, orang beruntung yang aku tunjuk adalah Yeri Miese. Hai, Dik. Boleh open mic-nya nggak? Nggak, aku nggak nodong lah. Ngobrol-ngobrol aja. Oke, terima kasih, Johan. Ada nggak Dek Yeri Miese pada saat ini bersama kita? Nggak ada ya? Sampingnya Dek Tia. Ini Dek Tia yang aku kenal atau enggak ya? Boleh open mic ataupun video? Atau berikan respon apa aja? Halo Kak Jess, Halo Tia. Ini Tia yang mana ya? Tia yang ku kenal kah? 18 Kak. Iya kenal kok. Oke, Tia Timker ya? Bukan, enggak Bukan sih. ya? Nggak boleh lihat mukanya? Lagi enggak ini Kak. Oke deh. Tia, data apa yang bisa kamu petik dari tim kemarin? Kayak, iya kemarin. Aduh. Loh. Sorry Data lah, apa yang bisa? baru join Kak. Oh Tadi iya. habis makan dulu, ninggalin Zoom-nya sebentar. Oh, Baru aja oke, join. kalau gitu. Sip. Nanti bisa ditonton ulang ya. Kalau gitu makasih udah join dan ikut dengerin dan ngerespon. Kalau kita aku lanjutin aja ya tersebut ya. Datanya 1, bahwa Indonesia bakal dan lagi concern sama pajak karbon. 2, ternyata selama ini tidak dihargai, belum dihargai produsen yang peduli karbon dengan yang tidak peduli karbon. Itu data atau informasi ya? Itu udah ke informasi, Deng. Apa, kapan, di mana, how. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena itu udah dikaya, how, knowledge, pengetahuannya. Karena sekarang dunia udah mulai panas, udah banyak banjir, udah makin nggak bener nih cuacanya, nggak ngerti lagi. Itu dampak secara tidak langsung tuh karena emisi tuh. Wisdom, why? Kenapa ya? Gimana ya? Gimana di knowledge ya? Tapi aku wisdom lebih pahamnya. Gimana caranya ya? Dengan membuat kebijakan pajak. Nah, kalau misalnya, ini di catatanku dulu, aku ngulik ini waktu lagi panas-panas RUU Cipta Kerja. Datanya itu adalah RUU Cipta Kerjanya. Informasinya adalah kajian dari Kementerian Tenaga Kerja terhadap RUU. Pendapat Kementerian terhadap si RUU. Pengetahuannya itu dari petikan kita terhadap kajian si pelaku, yaitu si kementerian. Coba ke karbon biar cepet ya. Kalau datanya ke karbon yang tadi, informasinya kita bisa cari informasinya dengan, kalau kita belum ngerti ya, kajian Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Apa yang dia kaji? Kita cari tahu, itu informasi. Knowledge-nya, apa yang bisa kita petik dari si kajian si kementerian ini? Wisdom-nya adalah hal-hal di luar yang 3 ini. Kita jadi memetik sesuatu hal yang, ternyata begini.
oh harusnya begitu. Kita jadi punya ide, oh harusnya bukan hanya pajak karbon sih. Kalau bisa kita buat batas atas dan batas bawah emisi karbon per pabrik misal. Next, teman-teman. Next lagi. Bias informasi ke yang tadi ya, emosi. Kalau kita emosi sama orang, kita cepet-cepet ngejudge, kita cepet-cepet tutup kuping, kita cepet-cepet nggak mau mendengar keterangan lebih lanjut. Tapi kalau kita kepala dingin, misal ngobrol sama orang nggak kita suka. Aku tadi mau contohin politik sih, tapi nggak berani ya tentang yang tadi. Kalau tentang, ya udah dari orang terdekat aja deh. Siapa sih, coba bayangin orang paling kita nggak suka dengerin dia. Apakah anggota keluarga atau teman? Dia ngebacot banget, contoh. Dia ngomong, kita coba rendah hatiin dikit. Kenapa ya dia bisa kayak gitu orangnya? Kenapa ya bisa terucapnya kayak gitu? Itu lebih ke kepala dingin. Ternyata emosi dalam hal perasaan ya, bukan hanya marah ya. Emosi itu bisa sedih, bisa kecewa, bisa semangat, happy, ya ada banyak ya. Itu mempengaruhi bagaimana kita menerima informasi itu, bahkan menggali lebih lanjut informasi itu. Bias. Nah tadi kayak tadi influencer. Kalau Najwa Shihab ngomong kita langsung oh iya benar. Jangan-jangan dari 1000 yang dikatakannya ada satu yang belum tentu benar. Tapi karena dia adalah Najwa Shihab, ya udah benar itu. Bisa jadi tuh. Terus kita ngebagiin ke orang dengan menggebu-gebu, kayaknya itu benar banget. Karena ya secara ngomong Najwa Shihab, nggak usah aku cari tahu lagi. Dan kayaknya make sense sih. Nah gitu, cukup kayak gitu. Itu namanya asosiasi. Aku di asosiasi subjektif. Oh masih di emosi ke orangnya. Tapi kalau misalnya ngomong si Livi, aku benci kali gitu. Nah, di asosiasi subjektif. Misal, ada topik yang kita nggak suka banget. Kalau udah tentang A, kalau misalnya si Livi ngomong, asosiasinya adalah dia bacot. Contoh ya, contoh. Tapi kalau misalnya Najwa Shihab ngomong, asosiasinya dia pinter. Pasti benar. Ada asosiasi yang menutup. Udah kita judge aja gitu. Udah terrumus aja di otak kita. Jadi kita nggak bisa keluar dari rumus otak kita itu. Kemudian biasanya yang ketiga itu terbawa euforia dan sensasi. Makanya kita sering clickbait. Kemakan clickbait dalam hal-hal yang fenomenal sekarang. Nah, money game deh. Siapa sih yang nggak merasa tertantang saat kita mempertaruhkan uang, atau setidaknya bukan mempertaruhkan uang, mempercayakan sebuah uang untuk berkembang. Apalagi ada saingannya. Apalagi ada persenan-persenannya. Kau nggak bisa ya, aku bisa. Ya ampun, aku tadi nanamnya baru 1000, sekarang udah 1.200 harganya. Ya ampun, kemarin untung aku beli, sekarang udah naik 15%, semangat banget kita ya. Itu namanya sensasi, sensasional. Karena sensasi, kita lupa ternyata itu nggak penting banget kita kerjain. Contoh, ternyata yang harus kerjain itu adalah investasi jangka panjang, pendek-pendek ini ngapain ya? Itu contoh, itu biasanya. Next, teman-teman. Pada akhirnya dalam critical thinking, misal ya teman-teman masih mungkin ada dari beberapa dari kita baru dengar atau udah dengar tentang pajak karbon yang tadi aku bilang, akan lebih susah, wajar, dan teman-teman kalau belajar hal yang lain juga akan lebih susah menerima sesuatu kalau kita belum pernah dengar sama sekali. Alangkah lebih cepat kita menerima sesuatu kalau ada hal-hal yang kita udah punya dikit dan itu bisa dikaitin. Dalam hal ini mungkin cocok logi. Oh, itu kan kayak yang aku pelajarin ini. Carbon pricing, pajak. Oh, itu kan apa? Itu cocok kali itu masuk ke pembiayaan harga pokok produksi. Oh, itu kan yang kayak gini. Ada hal-hal yang kalau kita punya, nggak kayak komputer ya, semakin banyak memori, nggak semakin lemot, tapi semakin cepat. Karena kita, misal, pengetahuan yang baru, kita dapat pengetahuan yang baru. Kalau kita belum punya apa-apa dan pengen dicari tahu. Udah cari tahu, kita udah punya landasan. Dengar sesuatu lagi yang mirip dengan dia nih, dan kita baru cari tahu. Kita akan kaitkan lagi. Semakin besar lah itu seperti bola salju. Proses belajar. Kalau misalnya lah, kita nggak tahu apa-apa. Kita nerima pengetahuan baru, dan kita udah capek duluan, udah males cari tahu. Ya udah berhenti sampai di situ gitu. Jadi literasi digital
itu belajar itu memang nggak ada putusnya. Kita belajar jadi makin mau tahu jadi belajar lagi. Itu dia mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ini adalah fun fact yang sering kita lupain sih. Jadi jangan nyerah kalau ada pengetahuan yang baru yang susah banget diterima. Iya, itu wajar karena mungkin masih pertama kali. Semakin dibiasain semakin bisa. Habis ya? Kayaknya sih udah habis, teman-teman. Mungkin aku kembaliin ke moderator. Iya, makasih Johan. Seru banget ngobrol sama kalian. Walaupun aku kayak ngobrol sendiri, semoga aku didengerin. Aku kembali ke moderator, habis ini apa ya? Iya, iya Kak, oke Kak. Dengerin kok Kak, seru banget malah diskusinya. Oke, thank you. Makasih banyak ya Kak Jessica. Oke deh, mungkin sebelum itu, ini share screen-nya bisa di stop share dulu Kak. Oke, sebelumnya aku mau ingetin dulu di kolom chat aku ada kirim link absensi dan kuesioner. Mungkin teman-teman AKK boleh banget ya diisi absensinya dan kuesioner. Nggak susah-susah kok, cuman apa sih yang kalian dapat dari materi Kak Jessica yang keren banget tadi ya kan. Oke, mungkin Kak, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Teman-teman, sambil mengisi absensi dan kuesioner, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget nih nanya ke Kak Jessica. Boleh lewat kolom chat, boleh raise hand, atau langsung on mic juga boleh loh. Adakah yang mau bertanya? Boleh bertanya, boleh tanggapan juga ya, Dek. Nggak setuju nih. Ya. Dan kalau nggak seru juga nggak apa-apa ya kan. Nggak seru nih, Kak Jess. Sotoy dari mana? Aku taunya pernah aku baca dari sini kayak gini loh, Kak. Definisinya. Boleh banget. Contoh ya, boleh banget. Nggak apa-apa. Oke Kak, tuh. Kalian dengarkan guys, nggak perlu takut-takut. Kak Jessica nggak makan orang, bahkan ngasih tanggapan juga boleh kok. Yuk nanya yuk, sambil ngisi absensinya juga jangan lupa ya. Adakah yang mau bertanya? Boleh langsung on mic. Oh, ini ada Bang Rian nih. Oke, Bang Rian, boleh langsung tanya. Oke, thank you, Dev. Halo, Kak Jessica. Halo, teman-teman. Ya, Kak, aku mau nanya. Jadi kan akhir-akhir ini aku sering diperhadapkan sama data-data kayak gitu kan, Kak. Data-data NPL lah, ROA lah, segala macam DPK diperbandingkan kayak gitu, Kak. Jadi, tapi aku menemukan bahwasanya aku kayak kurang dapat insight-nya dari data-data itu, Kak. Mungkin aku kayak menduga gitu, mungkin aku kayak kurang bisa untuk kurang bisa untuk menggabungkan atau menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya kayak gitu, Kak. Nah, kalau menurut Kak Jessica tuh apa sih sebenarnya bagaimana sih cara kita agar kita bisa menghubungkan antara data-data yang udah dikasih atau yang ada sama kita agar bisa menghasilkan informasi atau insight yang baru seperti itu, Kak. Terima kasih. Kalau boleh tahu yang mau kau hubungkan itu apa? Contohnya. Apa? Yang kau berusaha hubungkan tapi nggak terhubung nih. Kayak misalnya data ini kayak apa, Kak? Kayak data NPL gitu kan, Kak. Terus data kredit kayak gitu, Kak. Oh, ya oke dapat. Sama nih kayak skripsian nih. X-nya apa hubungan di ke Y-nya? Iya, betul. Teman-teman, ya kan? Ini untuk teman-teman semester ya. Semester yang belum sampai situ nggak apa-apa, dengar aja deh. Dapat nanti. Kita cari keterhubungan. Kadang kita maksa itu terhubung padahal nggak ada hubungannya. Satu yang bisa kita hubungkan adalah, lagi-lagi, ini kan udah, tadi kan DIKW ya, dari data ke informasi. Kita informasi. Nah, mau ngarah-ngarahin nih, kita udah punya banyak data. Tapi ini gimana caranya? Sama kayak kita mau masak. Kita udah punya bawang, kita udah punya sambal, kita udah punya nasi, kita udah punya bakso, kita udah punya telur. Diapain ya? Ada sayur lagi ya? Mau bikin apa ya? Apalagi mama kita udah di kulkas nih. Nggak ada yang request mau masak apa, weh. Nggak tahu nih mau masak apa. Nah, mungkin data itu kayak gitu. Ada bahan mentahnya, nggak tahu mau masak buat apa. Nggak tahu hubungannya buat apa. Ternyata, kalau misalnya bawang putih ketemu bawang merah, rasanya itu enak kalau ditumis dulu. Nggak tahu kita hubungannya mereka apa. Itu ditumis dulu, itu udah informasi. Itu udah orang-orang yang udah tahu. Gimana kalau yang kita belum tahu? Satu, resap, kumpulin lagi, baca-bacanya. Informasi itu
nggak harus kita yang ngarahin, kita bisa baca kajian yang mengarahkan, gitu ya. Ada data nih, baca data, NPL adalah misalnya ya. Terus satu lagi tadi kredit itu ya. Apa sih nama kata kuncinya? Aku juga kurang tahu. Penyaluran kredit Kak. Ini jadi bahas skripsi. Nggak apa-apa. Kita butuh berpikir kritis nih buat skripsi nih biar nggak asal-asalan. Lagi-lagi, memang klise sih kayak kakak abang yang ditanya pasti jawabannya sama. Baca jurnal deh. Iya. Itu pun aku tahu baca jurnal ya kan. Cikalin dengarnya. Kalau aku sih lebih ke, ya udah nggak usah baca jurnal pun nggak apa-apa. Lambai pun aku. Coba baca lagi pendapat orang lain deh yang udah pernah meneliti. Dia ngarahin kemana sih? Siapa tahu jadi referensi. Ngumpulin informasi. Selain ngumpulin data, ngumpulin informasi. Informasi bisa kita create, bisa kita interpret dari yang sudah tercreate. Gitu. Kalau kita belum bisa nge-create, ngehubungin, kita bisa cari yang sudah tercreate. Supaya kita create yang baru. Kita baca dulu supaya kepancing otak kita nih. Untuk ngehubungin data-data yang ada. Dan jangan maksain. Kalau menurutmu itu nggak terhubung, ya nggak terhubung aja. Dan dalam penelitian, mungkin skripsi dalam hal ini kalau yang dekat sama teman-teman, berpengaruh atau tidaknya itu akan menjadi hasil penelitian. Nggak apa-apa berhipotesis dulu. Dari yang aku baca sekarang sebelum meneliti, tapi aku baca-baca doang, dari teori si ini, dari menurut si A, menurut si B, ini terpengaruh cuy. Ini berpengaruh. Karena kalau A begini, B begini. Logikanya kalau A begini, ada C begini, B begini. Maka dia berpengaruh. Nggak apa-apa, beraniin aja. Neliti ternyata nggak berpengaruh, ya nggak apa-apa. Itu hasil. Kita jadi tahu, nggak ada hasil yang nol sih menurutku. Kalau berpengaruh kita tahu, oh ternyata setelah diteliti dia berpengaruh. Terus kalau setelah diteliti dia tidak berpengaruh. Dia nggak ada hubungannya dalam hal ini ya, pengaruh itu hubungan. Ternyata dia nggak ada hubungannya. Nggak apa-apa. Jadi dalam hal berpikir kritis, diperlukan keberanian ternyata adik-adik teman-teman. Berani salah. Ih, capek-capek aku mikir, ternyata nggak ada hubungannya. Nggak apa-apa, itu hasil. Nggak ada hasil yang nol. Tidak berpengaruh itu adalah hasil juga. Berpengaruh itu adalah hasil juga. Dan dari situ kita tahu bahkan kita di dalam perjalanan mencari kebenarannya, kita bisa digiring ke hal-hal lain yang kita nggak tahu, karena kita baca itu jadi tahu hal lain. Oh, ternyata yang berpengaruh ini. Aspek yang nggak aku cari tahu tadinya. Gitu. Gimana, Rian? Nggak menjawab ya? Membacot banget sih Kak Jess ini. Sangat menjawab. Oke. Thank you Kak Cika. Oke, thank you Bang Rian untuk pertanyaannya. Kami juga yang lain jadi dapat insight nih nanti kalau mau nyusun skripsi meskipun belum. Thank you juga Kak Jessica. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, memberi tanggapan juga boleh. Boleh lewat kolom chat juga boleh kok kalau misalnya lagi terkendala untuk bicara ya. Mungkin Kak Jess sambil nunggu yang lain nih ada, oh ini langsung ada nih pertanyaan. Agung dulu deh. Ini ada pertanyaan nih Kak Jess dari Agung. Bagaimana sikap kita ketika kekritisan kita dibenturkan dengan kepentingan kelompok kita? Wah, Ini menarik. Kak pertanyaannya. Kalau keputusan kita, sekali lagi, sorry nggak bisa aku baca soalnya. Oh, ini Kak pertanyaannya. Bagaimana sikap kita ketika kekritisan kita itu dibenturkan dengan kepentingan kelompok kita gitu Kak pertanyaannya. Oke, pertama, supaya kita dalam tanda kutip tahu diri, kelompok kita ini, visi misinya apa? Visi misinya apa? Tujuannya apa? Apakah kepentingan yang tadi merasa membenturkan kritisan kita itu, apakah kepentingan itu sesuai visi misinya? Sesuai tujuannya. Kalau sesuai, berarti bukan tempatku untuk mengkritisinya. Karena memang udah identitas kelompok ini seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya setelah kita bedah, kepentingan yang saat ini yang membenturkan kritisanku itu nggak sesuai sama visi misi awal, sama tujuan yang telah disepakati. Kita masuk ke dalam sebuah kelompok karena mungkin ada kesepakatan yang mungkin tak terbicarakan, tapi ada kesepakatan tak tertulis gitu ya. Aku sepakat ngikut kau sepakat menggabungkan aku, misal gitu ya. Kalau misalnya itu nggak sesuai, kritisin, borbardir. Aku jadi inget si
Yosua dan Kaleb, teman-teman. Masuk juga Alkitab kita ya. Yosua dan Kaleb ya. Dari beribu-ribu orang, tadinya mereka berkelompok riset, cuy. Itu di apa ya? Ada nggak ya? Itu di kitab apa ya? Udahlah nanti cari ya, aku juga lupa. Kurang Bible reading nih. Dia memperebutkan tanah Kanaan yang lagi dikuasai sama orang-orang bertubuh besar. Riset orang itu riset, disuruh oleh Nabi siapa ya, aku lupa. Disuruh mereka untuk riset supaya siap-siap kita perang. Riset orang itu, maksudnya logis. Kita nggak bisa. Badan kita kecil, badan orang ini besar. Kita itu kayak jangkrik, mereka itu kayak raksasa, sangat tidak bisa. Logis banget. Dan mereka, Nabi Musa, terima kasih ya tahu dan ngingetin. Nah, saking mereka jadi terpinggirkan nih, cuma Yosua dan Kaleb yang bilang ayo kita maju. Dan mereka itu majunya cuma karena keyakinan dan iman. Agak nggak logis sih ya. Kayak ada benernya sih orang-orang yang memutuskan nggak usah kita maju. Yang nggak usah kita maju ini ada Tunggu dan adalah di sebentar. antara dua ini. Kelompok kalian punya kepentingan yang nggak sesuai tujuan awal. Tujuan awalnya Musa bilang, halo? Oh iya udah Kak. Tadi soalnya Kak Jessica sempat macet, sekarang udah lancar lagi. Oh ya. Bayangin kita dua orang di antara satu bangsa yang berbeda, tapi sesuai tujuan. Kalau menurut, siapa yang nanya tadi ya, ya ampun aku lupa. Apa namanya Devi? Namanya Agung Kak. Oh iya. Kalau De Agung merasa yang De Agung bakal kritisin ini memang sesuai tujuan awal, walaupun cuma Agung yang merasa ini itu nggak tepat dan harus dikritisi, jangan mundur. Tapi kalau Agung merasa, kayaknya aku yang harus introspeksi diri. Kayaknya subjektif sekali aku dan tidak perlu dikritisi sebenarnya yang mereka, kepentingan mereka ini benar, nggak apa-apa, kita rendahkan hati kita ngikut gitu loh. Ngikut atau enggaknya tergantung apakah sesuai tujuan awal atau enggak. Gimana? Makin galau nggak Agung nih dengar jawabanku? Atau gimana nih tanggapannya? Agung? Agung kalau misalnya udah bisa nerima jawabannya, bisa kasih reaction kok di chat jempol misalnya, atau udah ngerti Kak gitu. Gimana nih Agung? Kalau aku sih tadi udah jelas banget sih dari Kak Jessica. Berarti ada dua cara nih ya Kak. Pertama ya kita harus tahu dulu yang kita kritisi sesuai nggak sih sama visi misi kelompok kita tadi. Dan setelah itu ya introspeksi diri. Apakah kalau misalnya memang sesuai, ternyata yang kita kritisi ya udah lanjut aja. Tapi kalau memang kita yang perlu introspeksi, ternyata kekritisan kita belum sesuai dengan visi misi itu, ya kita belajar lagi. Gitu. Mungkin Agung terkendala ya Kak. Sepertinya mungkin Agung juga udah bisa nerima jawabannya nih. Kita masih tunggu reactionnya Agung kalau misalnya mau reaction atau ada yang mau ditanya lagi. Mungkin kita lanjut dulu ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu nih. Mumpung bareng Kak Jessica juga ya kan. Dan juga ingat jangan lupa isi absensi ya. Oke, ini ada yang raise hand nih. Jerry Valdo, boleh langsung on cam aja Jerry. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam kepada kakak-kakak semua. Jadi, perkenalkan nama saya Jerry Valdo Syaloho dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Stambuk 2021. Jadi, yang saya ingin tanyakan di sini Kak, gini. Sama kayak Bang Agung tadi kan, pertanyaannya kayak ada dua cara gitu kan. Yang pertama itu introspeksi diri, dan yang kedua itu ya kalau memang betul itu kita kritis, ya lanjutkan aja gitu kan. Jadi aku lebih ke organisasi yang namanya ya Kak. Kebetulan aku ada organisasi nih. Kebetulan organisasinya organisasi nggak terlalu formal dan nggak terlalu non formal. Jadi yang aku tanyakan, saya pengalaman gini kan, saya memberikan sebuah pendapat, sebuah saran, sebuah pemikiran kritis tentang organisasi ini. Justru saya memang
justru gara-gara aktif kan di organisasi itu, makanya kita dapat berpendapat, bisa mengkritisi dan apa. Kita kan udah introspeksi diri nih, gini-gini. Tahu-taunya kita setelah kita memberikan pertanyaan, memberikan suatu pernyataan dan kritis-kritis gitu, tahu-taunya malah feedbacknya nggak dapat ke kita, malah seolah-olah kita nggak dianggap di organisasi itu loh. Jadi respon kita sebagai pemberi kritisi tadi kan malah patah semangat dong. Bahwasanya kita memberi masukan kita beri, tahu-taunya respon orang itu kan seolah-olah nggak menerima gitu, nggak menerima keberadaan kita, bahkan seolah kita nggak dianggap gitu ada di keberadaan itu. Bagaimana sih Kak sikap saya untuk menghadapi masalah-masalah gitu Kak? Terima kasih. Oke, makasih Jerry. Jerry ya? Iya, Kak. Oke, Jerry. Makasih, Jerry. Kalau memang kita udah sadar kelompok kita itu siapa, organisasi itu siapa, dan apa dan ngapain harusnya, dan apa yang mereka lakukan, tapinya, dan dari situ kita mau mengkritisi, udah cocok kali kita ternyata harus mengkritisi, gitulah ya. Tapi nggak didengerin juga, berarti ini pertanyaan lebih lanjut ya, Jerry ya. Gimana caranya? 1, wajar banget kalau kita jadi nggak semangat. Karena kita merasa disia-siain, bener dong. Emang nggak capek ya mikir? Peduli itu capek, empati itu capek. Bisa kita nggak peduli, bisa kita nggak empati ya dengan sebuah pergerakan kelompok. Tapi Jerry memilih untuk berempati. Itu bagus, Jer. Kemudian, kalau misalnya diabaikan, merasa sia-sia, nggak semangat, itu ya wajar. Nah, sekarang tantangannya di sini, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita berhenti? Atau apakah yang mau diperjuangkan lagi? Udah kasih semua cara, misal ya, kalau Jerry udah kasih semua cara nih, udah habis akal, males aja ngikutinnya. Kalau dari secara manusiawi ya, singkatnya, aku keluarlah dari sini, itu ya. Tapi kita nggak bicara dengan quick judgment. Kita mau berpikir kritis di sini. Kalau kita kritis, coba kita cari tahu, kita pertanyakan dalam hati aja dulu. Kita renungin, itulah bahasa kita ya. Kenapa mereka nggak nerima pendapat aku? Kenapa mereka mengabaikan yang aku kritisi? Itu 1. Kenapa? Kenapa mereka? Kenapa? Ada apa dengan mereka? Yang kedua, kenapa aku? Kenapa di aku ya? Kenapa aku mau banget ideku ini, kekritisanku ini, diresponi? Kenapa? Apa yang aku kritisin ini? Kenapa penting sekali? Udah dapat kenapanya, semoga ada solusi. Misal kenapanya. Oh, mereka punya kepentingan. Oh, mereka itu karena ini. Atau aku, oh karena aku begini. Kemungkinan yang mungkin bisa jadi opsi jawaban yang kita dapatkan. 1, siapa tahu di kitanya tidak tepat menyampaikan dengan cara penyampaian kelompok ini, organisasi ini. Organisasi ini karakternya gimana? Mereka orang yang ngomongnya non-formal, orang yang ngomongnya to the point, orang yang ngomongnya argumennya harus kuat, atau orang yang ngomongnya memang bebal aja, harus orang penting yang ngomong baru dengerin, contoh. Kita ngikutin. Kalau mereka orang yang to the point, kita orang yang nggak to the point, ya nggak didengerin, nggak masuk. Kalau mereka orangnya argumentatif, tapi kita nggak punya argumen, ya nggak didengerin juga. Kalau kita orangnya argumentatif, logis, sedangkan kelompok kita ini orangnya to the point, kita bisa mencari cara menyampaikan argumen kita dengan poin-poin, gitu loh. Nah ini kan nggak terlalu bisa diterapin ya. Mungkin bisa diterapin berangkat dari pertanyaan itu, karena dari pertanyaan itu aku juga nggak tahu kan jawabannya. Dan mungkin Jerry belum cari tahu, mungkin boleh dicari tahu, dipahamin kenapa nggak cocok. Ada memang ketidakcocokan yang nggak perlu cocok, dan ada kelompok yang bersepakat untuk tidak sepakat pun. Mereka nggak pernah sepakat tapi temenan aja terus, tapi maju aja terus. Ada yang memang nggak sepakat, lu keluar aja, ada yang kayak gitu. Jadi aku mau ngajak Jerry coba berangkat dari pertanyaan kenapa yang aku tadi.
Bisa jadi itu kita, bisa jadi itu mereka. Bisa jadi kita belum dapat jembatannya, atau bisa jadi memang kita, antara aku dan si organisasi, emang nggak selaras saja. Atau selaras tapi nggak ada, belum tahu aja alatnya, belum tahu aja kendaraannya. Gitu. Diidentifikasi lagi, Jerry. Oh, aku mau nambahin deh. Perlunya mentorship. Orang yang lebih tua di organisasi itu, udah tua dalam hal, dia nggak pengurus lagi, jadi dia udah independen, tapi dia paham karakter itu. Bisa konsultasi cerita-cerita sama dia. Gitu. Jangan sendiri, pokoknya kalau gerak sendiri susah deh, dalam organisasi ya. Itu jawaban aku, Jerry. Kebetulan aku yang paling tua di organisasi itu, Mbak. Mungkin gara-gara aku yang ini kan udah yang nggak dianggap lagi, mungkin kan gara-gara mungkin dia kan udah selesai masa jabatan, udah selesai masalah ini, ngapain dia ngurus-ngurus ini, mungkin dia punya juga kan, aku terlalu mengkritisi, terlalu lebih ini ya, lebih ke ya disabar-sabarin aja ya, namanya organisasi ya kan. Mungkin kan aku kan sebagai yang berpengalaman nih, kan ada statement yang kepegang juga kan, orang yang pintar belum tentu berpengalaman, tetapi orang berpengalaman sudah tentu pintar dalam hal ini kan. Justru kan kalau memang kita udah berpengalaman, kita memberikan sebuah asumsi, sebuah kritis, otomatis kan dia orang itu menerima bukan berarti menerima semua bahwasanya apa yang saya katakan itu dijalankan, bukan kan. Berarti orang itu menerima dan menelaah. Jadi aku merasakan bahwasanya setiap aku memberikan kritisi sebuah argumentasi kan, mereka malah kesannya kan aku menangkap kesannya orang itu kan bahwasanya, loh kamu siapa? Kok ngasih gini? Makanya Anda siapa? Anda udah siap masa jabatan loh. Ngapain di sini gitu. Tapi tetap bertahan sih sampai sejauh ini, puji Tuhan, bertahan di organisasi itu dan berusaha untuk membangkitkan organisasi itu mulai agar lebih baik lagi gitu lah. Betul sih. Makasih Kak masukannya. Terima kasih. Oke, makasih Jerry sudah berbagi juga. Oke, terima kasih Jerry. Terima kasih juga Kak Jessica. Mungkin karena mengingat waktu ya teman-teman, jadi mungkin nanti bisa bertanya di luar juga ya ke Kak Jessica kalau misalnya ada pertanyaan lagi, karena kita mengingat waktu nih. Jadi mereka kayaknya antusias banget Kak Jessica. Tadi tuh ada juga yang udah ini raise hand tapi akhirnya lower hand lagi. Ya karena emang pemaparan dari Kak Jessica tuh keren banget Kak. Jadi mereka pada penasaran. Oke. Aja. Ini kalau mau nanya mau via nih. Nanti teman-teman yang mau nanya beneran nggak tahu nih. Gimana Kak? Kalau mau nanya via apa, beneran boleh nanya ke aku nggak nih? Oh iya Kak. Kak Jessica bersedia apa HP-in doang. Gak apa-apa, dari DM Instagram aja. Boleh tuh. Ya boleh teman-teman. Nanti kalau ada yang mau penasaran lagi mau nanya, boleh banget. Mungkin Kak Jessica boleh bagi username Instagramnya Kak di chat, biar nanti pada follow terus pada DM. Oh, apa Jessica Pradipta aja ketik. Semoga keluar dari rumahnya nggak pula ya. Biar aku ketik. Oke, jadi kita lanjut dulu ya teman-teman semua. Tuh udah sampai ke linknya tuh sama Bang Rian. Langsung follow yuk. Ntar langsung tanya. Makasih Rian. Anyway kan, Kak, aku tuh pada ngelihat ada wajah-wajah baru yang kayak mereka tuh baru ikut kegiatan sisi kali ini. Mungkin pada yang angkatan 20 atau 21 gitu. Aku mungkin mau berbagi sedikit nih sama teman yang baru kali kegiatan sisi tentang sisi. Sisi itu apa sih? Kenapa sisi bisa sekarang ngadain kegiatan kayak gini bareng Kak Jessica? Jadi teman-teman AKK, SISI, atau Kampus Konselor FEB USU ini adalah organisasi yang elemen utamanya itu adalah kalian semua, AKK. Jadi segala kegiatan yang SISI adain, termasuk training hari ini juga, bertujuan untuk memfasilitasi kalian semua AKK, supaya bisa menjadi mahasiswa yang kritis, analitis, dan peduli terhadap sekitar, termasuk terhadap kampus juga ya.
Dan sisi FEB USU berkoordinasi sejajar dengan KMK FEB USU. Kalau kalian pasti tahu ya KMK. Nah, sisi ini berkoordinasi sejajar dengan KMK FEB USU. Sisi juga punya slogan yang khas banget kalau misalnya pada tahu. Nih, ada nih di sini. Ih, mana sih? Nih, di virtual background-nya ya. Change the world and my campus through me, Lord. Jadi, harapannya melalui slogan ini bahwa sisi itu bisa berdampak dimanapun dan berdampak juga untuk kalian para AKK untuk bisa menjadi garam dan terang di kampus dan dimanapun kalian. Jadi untuk yang baru pertama kali ini ikut kegiatan ini seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau bisa follow Instagram Sisi @sisi_feb_usu. Bakal banyak banget kegiatan Sisi lainnya untuk memfasilitasi AKK semua. Nggak cuma training, nanti juga ada webinar, juga ada bahkan sering ngadain lomba nulis gitu loh kalau kalian punya bakat. Tuh udah dikasih linknya, follow ya. Oke, mungkin sekian hard selling hari ini ya. Kita lanjut kita akan masuk ke diskusi. Tadi kita udah bareng-bareng diskusi sama Jessica tentang materi berani berpikir kritis. Sekarang kita akan dibagi nih ke breakout room. Akan ada 5 breakout room. Di sana juga akan ada fasilitator dari pengurus yang akan nemenin kalian diskusi tentang ada deh pokoknya sebuah materi yang gak kalah keren dari yang tadi udah disampaikan ke Jessica. Mungkin kepada operator bisa ya di-handle untuk breakout room-nya. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk isi absensi dan kuesioner. Ini gimana Lid? Memang udah selesai semua kah kelompoknya? Ini masih 3. Iya, sepertinya masih ada yang di ini ya, breakout room ya. Ya. Oke. Oh. Boleh di ini sih Lid, dikasih tahu waktunya udah habis biar balik aja biar efektif waktu juga kan udah jam 9. Aku bingung cara ininya soalnya. Cara kayaknya cuma host deh yang bisa. Masih ini tuh Cindy itu udah kasih. Bukannya menunya itu ya? Kalau udah habis waktunya pasti gabung ke main room semua ya, bukan kayak gitu ya? Mungkin nggak di set waktunya kali Kak sama hostnya. Biasa sih kalau udah habis waktu bisa di set gitu, habis waktu langsung balik ke main room. Udah 20 nih yang masuk. Ini yang udah pada balik ke mail room mungkin udah boleh. Jangan lupa isi absen dan kuesioner ya. Itu aku udah kirim ulang. Satu mungkin operatornya boleh kabarin ya kalau misalnya udah nggak ada lagi yang di breakout room biar kita bisa lanjut. Mana tahu udah emang tinggal segini kan. Atau masih ada yang di breakout room kah? Udah ya, sepertinya udah sih, udah balik semua sih ini sepertinya. Oke deh, udah 25 juga. Berarti kita lanjut aja ya. Mau ingetin lagi, jangan lupa isi absensi dan kuesioner ya, teman-teman. Ada di kolom chat. Mungkin kalau yang baru balik ke main room, aku kirim ulang lagi. Oke, jadi gimana nih? Seru kah diskusi studi kasusnya di breakout room masing-masing? Kayaknya seru ya. Dan tadi juga ada kelompok yang cepet banget selesai diskusi, udah balik ke main room.
Mungkin ada yang mau berbagi nggak sih? Seru bareng Nesia. Siapa nih Nesia nih? Boleh kali kita ini ya bagi. Ada yang mau berbagi nggak tentang apa sih yang tadi kalian diskusiin? Apa hasilnya? Yuk bisa yuk. Ini kan kita kan berani berpikir dan bersikap kritis nih. Yuk kita sampaikan pendapat. Gak apa nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya kan Kak Jess. Nanti bakal dikasih feedback juga sama Kak Jessica. Kalau nggak ada yang bersedia, ya ditunjuk dong. Nggak ada kan yang bersedia, ditunjuk ya. Tunjuk aja udah kalau Tadi ah. ini nih kelompok Johan tadi cepet banget loh balik ke main room. Udah pro banget. Tadi sampai apal anggota kelompoknya Johan nih, kelompok 1 nih. Bentar ya aku pilih dulu nih. Mana tadi ya? Ah, kok jadi hilang sih? Mana sih tadi? Hiskia deh boleh. Tadi Hiskia satu kelompok sama Abang Johan kan? Iya. Boleh dong Hiskia bagi apa sih hasil dari yang didiskusiin tadi bareng kelompoknya di breakout room. Iya, Abang Johan dong. Kan Hiskianya 20. Halo Hiskia, boleh langsung open mic atau berhalangan kah? Oke Kak, Oke. jadi yang kami diskusikan tadi waktu di apa itu kan Kak, di kelompok kami Kak, itu tentang investasi legal yang marak di Indonesia Kak. Itu terjadi karena banyak orang-orang Indonesia yang literasinya tentang investasi ini masih kurang Kak, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang pengen kaya tanpa kerja, yang ingin kaya secara instan, banyak yang terjerumus ke dalam investasi legal karena terpengaruh oleh afiliator yang jahat. Contohnya seperti Indra Kents ya Kak. Ya, kemudian itu caranya supaya tidak terjerumus ke investasi legal. Yang pertama itu Kak, lebih banyak literasi tentang investasi supaya bisa memilih investasi yang mana yang baik dan untuk dipilih. Yang kedua Kak, itu dengan menanamkan modal di investasi yang disediakan otoritas jasa keuangan Kak, supaya lebih efektif dan valid. Terima kasih Kak. Oke, thank you Hiskia. Sekali lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan apresiasi banget untuk Hiskia. Boleh dong kasih nih reaction tepuk tangannya, cepat-cepat aku maksa nih. Kita apresiasi Hiskia yang udah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, mungkin dari Kak Jessica ada feedback kah? Ada saran atau gimana Kak? Oke, mantep ya, makasih ya Hiskia udah kasih tahu ke kita hasil diskusinya. Kalau dari DIKW, piramida DIKW, informasinya ada, knowledge-nya ada, wisdom-nya ada. Datanya mungkin kurang ya. Data dalam artian sesuatu hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi dalam hal sumbernya. Mungkin dari data dari OJK tadi disampaikan. Jadi kata OJK itu ada sekian afiliator terdaftar atau lembaga terdaftar yang ilegal. Nah, gitu. Itu bisa jadi data pendukung. Tapi untuk pendapatnya yang lain-lain tadi, yang tadi itu udah benar sih, cuma perlu dilengkapin aja supaya lebih reliable. Gitu aja dari aku, Kia. Ya, benar. Oke, thank you Kak Jessica, thank you Hiskia. Oke, akan ada keberuntungan untuk satu orang lagi. Siapakah yang akan beruntung? Itu tadi case tentang ini ya, investasi. Tadi kalau nggak salah ada 2 case dari pengurus. Kelompok mana sih yang case-nya berbeda? Kalau boleh tahu, boleh nggak sih bagi biar kita tahu kan dari case yang berbeda pendapatnya gimana? Siapa ya, kelompok siapa ya yang beda? Ntar aku panggil aja deh, terus aku tanya langsung nih.
Ini ada, aku mau ini manggil yang ini nggak on cam. Pengen dengar suaranya. Mungkin di sini ada Tota. Halo Tota, bisa on cam? Bisa. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. On mic kah? Bisa atau ada halangan? Tota ini kelompok siapa ya? Berbeda kah case-nya? Oh, Tota nggak bisa, lagi ada halangan. Oke, aku acak lagi deh untuk orang beruntung. Siapa ya? Oh, susah banget ngelihatnya, ini harus satu-satu. Atau sebutin kelompoknya aja. Bella? Bella, halo Bella. Bella nih dari case berbeda nggak? Sama Kak. Oh iya, sama case investasi. Iya. Oke deh. Sama ya. Jerry, halo Jerry. Case-nya berbeda Kak Jerry? Berbeda Kak. Nah, oke, boleh nih berbagi Jerry. Jadi yang kami bahas itu tentang mahasiswa apatis ya. Jadi yang kami diskusikan tadi, apa sih mahasiswa apatis? Apa sih penyebab apatis? Mengapa bisa dia menjadi mahasiswa apatis gitu kan? Jadi berangkat dari pengertiannya, apatis bahwasanya tidak peduli pada sekitar maupun di lingkungan kampus, tempat tinggal, di lingkungan masyarakat. Jadi apa sih penyebab mahasiswa itu apatis kan? Jadi penyebab apatis yang kami misalnya adanya kekecewaan. Yang pertama adanya kekecewaan, yang kedua adanya kerjaan, mungkin kerjaan yang membuat dia menjadi gitu. Baru yang ketiga yaitu kepribadian yang introvert. Baru yang keempat itu adanya bahwasanya dia merasa dia bisa hidup tanpa orang lain dan adanya kurangnya berinteraksi. Sekian dan terima kasih Kak. Oke, thank you Jerry. Gimana nih dari Kak Jessica feedbacknya? Masuk ya knowledge-nya, information-nya juga sedikit, wisdom-nya mungkin belum mendapat, output-nya, datanya. Nah, yang tadi juga bisa dikritisin sih si Hiskia dan dari kelompok Hiskia dan kelompok Jerry. Kalau kita mau kritisin, atau boleh nggak sih aku lempar lagi, teman-teman kira-kira ada nggak yang mau kritisin? Ada nggak kira-kira yang mau dikritisin dalam arti bukan harus nggak setuju dan bukan harus setuju ya, tapi ada pemikiran lain yang aku harus nambahin dan menambahkan keterangan dari si Jerry atau keterangan dari si Hiskia. Ada nggak dari teman-teman dulu ya? Kalau nggak ada baru nanti aku. Oke, gimana nih teman-teman? Adakah yang mau menyanggah atau kasih tanggapan lain dari cara pandang kalian mungkin berbeda dari Hiskia dan Jerry tadi? Ada? Boleh raise hand atau langsung on mic. On mic aja udah, bercepet. Ayo bisa yuk. Gak ada yang salah. Gak dimakan. Ada? Ada yang mau ditunggu? Kayaknya belum ada sih Kak Jess. Belum ada ya? Kalau gitu, belum ada ya? Kalau nanti lagi ngetik ya nggak jadi, delete lagi deh gara-gara udah nggak ada. Kalau ada nggak apa-apa, send aja ya. Kalau Hiskia, ya kemungkinan iya, tapi belum tentu. Nah itu yang harus diuji kembali. Jadi mungkin karena diskusinya sebentar dan kita nggak bisa ngeriset ya. Tapi dari situ kita bisa berpikir kritis. Dari asumsi kita bisa melanjutkan asumsi berpikir kritis itu nggak apa-apa. Karena asumsi memancing pemikiran yang kritis. Yang bisa aku kritisi mungkin dari keterangan Jerry dulu ya. Dari Jerry, mendefinisikan apa itu apatis dulu. Apatis itu apa? Baru kita bisa menilai, mengelompokkan. Kenapa dia bisa apatis dalam definisi itu? Karena kalau definisi
apatis adalah tidak mau tahu, tidak mau ikut kelompok manapun. Bisa jadi si A yang nggak ikut organisasi, katakan Sisi, A nggak mau ikut organisasi Sisi. Bagi Sisi dia apatis, tapi dia ikut organisasi lain. Bagi organisasi lain dia nggak apatis. Nah, apakah definisi apatis kita itu hanya dari sisi kita melihat dia, atau dari dia kita lihat apa yang sedang dikerjakannya? Itu. Terus kita bisa lihat lingkungan sosialnya, bener ya tadi, kayaknya ada dibilang Jerry ya tadi. Agak tidak adil ketika dibilang dia itu kayaknya nggak masalah hidup sendiri. Nah, kita bisa menelaah apakah dia memang sendiri, dan yang kita sedang bicarakan itu siapa, gitu ya. Apakah hanya berangan-angan, namanya asumsi. Mungkin katakanlah ini asumsi, cuma kalau kita mau melanjutkan berpikir kritis kita dari asumsi awal kita ini benar harus ada asumsi dulu. Kita bisa bertanya siapa oknum ini. Kita bisa riset dalam hal primer sekunder ya, kita bisa kasih kuesioner atau mengamati si ini begini, si ini begini. Dari sekian orang yang kuperhatikan, ada sekian yang begini contohnya. Walaupun namanya kecil-kecilannya, tapi berpikir kritis itu selalu berkata belum tentu dan selalu meyakini bahwa ada banyak faktor. Itu aku menambahkan cara berpikir kritis. Kalau kita mendengar pendapat orang lain. Makasih Jerry ya. Makasih Jerry itunya representasinya. Terus Hiskia tadi tentang apa ya? Ingetin dikit dong. Hiskia tadi Anigem sebenarnya ya? udah Kak Jessica kasih feedback sih Kak tentang investasi tadi. Investasi Ya. bodong. Kalau aku mau tambahin berpikir kritisnya, karena datanya kurang ada, tadi ada penilaian bahwa mereka sedikit literasi. Nah, itu buktinya apa? Nah, itu masih perasaan ya, masih sifatnya asumsi dan wajar, memang kita sedang berasumsi sekarang, cuma maunya ada sesi mengkritisi ya, tapi inilah kalau mau berpikir kritis lebih lanjut gitu. Buktinya apa? Kata siapa? OJK bilang apa? Solusinya dari kita kira-kira apa? Aku lebih ke membuktikan sih kalau untuk kelompok Hiskia dan kelompok Jerry. Ada banyak hal yang bisa kita sliding gitu ya kalau di sepak bola gitu. Hal-hal yang bisa di sliding itu harus kita cari tahu sehingga kita bisa kokoh dan bisa diyakini informasinya bila akan disajikan apakah dalam tulisan atau dalam public speaking gitu. Makasih teman-teman semua, itu aja dari aku. Oke, makasih Kak Jessica. Makasih juga teman-teman semua, nggak cuma Jerry dan Hiskia, semua yang udah bertahan juga sampai sekarang ya, dan udah diskusi tadi. Semoga materi hari ini dari Kak Jessica tuh bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan nantinya saat berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Oke, sekarang kita bakal ngasih apresiasi ke Kak Jessica berupa sertifikat yang mungkin akan di-share oleh operator. Boleh operator? Oke, jadi di sini Kak Jess kita bakal dokumentasi dulu ya Kak. Oke, kalau bisa teman-teman jangan ini ya, jangan chat dulu ya, biar nggak kelihatan waktu di foto. Oke, jadi ini adalah apresiasi Kak dari sisi kepada Kak Jessica karena sudah mau mengisi materi hari ini. Sertifikat penghargaan ini diberikan ke Kak Jessica Pradipta Alan Napitupulu sebagai narasumber dalam training diskusi dengan judul Critical Thinking, Berani Berpikir dan Bersikap Kritis terhadap Sekitar yang diselenggarakan oleh Kampus Concern FEB USU pada 25 Maret 2022. Mungkin operator boleh di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, operator mungkin udah diambil ya. Dan boleh di stop share. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Kak Jessica. Mungkin ini nih Kak Jessica boleh berbagi closing statement untuk mengakhiri training hari ini Kak. Slide aku yang terakhir dong, minta tolong. Sama-sama Lydia. Closing statement aku ada di situ supaya Oh mukanya iya, bisa oke. Mungkin terharu operator. di kita semua. Nah, perlu empati nih, perlu usaha. Kita punya pilihan untuk tidak berempati, kita punya pilihan untuk tidak kritis, kita punya pilihan untuk
tidak berniat, dan kita boleh saja dan tidak wajib untuk kritis. Kita boleh saja, ya udah, duduk aja, aman kok hidupku. Tapi dalam empati, kita kembali dipanggil di lingkungan kita masing-masing untuk mengarahkan ke yang baik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita. Tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Mintalah, bergerak, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah sebuah pintu yang belum tentu dan boleh saja si pemilik pintu tidak membukakan, tapi kita ketok karena kita tahu itu hal yang penting untuk diperjuangkan. Semoganya itu dibukakan bagi kita menurut standarnya Allah. Gitu. Jadi aku selamat mengubah dunia dan kampus kita melalui diri kita, penyediaan diri, dan tidak hanya bergantung pada standar kita, pengertian kita sendiri. Selamat berjuang dan berani untuk berpikir kritis, teman-teman. Terima kasih. Yeay, thank you Kak Jessica. Aku mau ingetin lagi teman-teman, jangan lupa isi absensi dan kuesioner, karena ini penting banget ya teman-teman, untuk pengurus sisi nantinya bisa ngadain kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, dan feedback kalian itu penting banget supaya pengurus sisi nanti bisa evaluasi apa sih yang perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Jangan leave dulu karena kita bakal ada sesi foto bersama, tapi sebelum itu mungkin aku akan menutup selaku moderator. Luar biasa banget hari ini aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Kak Jessica juga yang sudah menyampaikan materi, bahwa aku bisa simpulkan hari ini dari materi critical thinking kita, ingat bahwa critical thinking, berpikir kritis itu aktif tapi bukan agresif. Jadi kita juga harus punya kendali diri kita saat menyampaikan pendapat. Ingat juga mengenai yang disampaikan mengenai mature learning, di mana kita harus punya sikap tuh bisa mengolah informasi, jangan mentah-mentah diambil informasinya, jangan pula menolak informasi juga secara mentah-mentah jadi menutup diri. Tapi cobalah untuk itu diolah lagi sehingga kita bisa tahu informasi mana yang perlu kita ambil dan itu penting serta bermanfaat baik untuk kita. Kita juga harus karena kita digital ya sekarang, jadi pupuklah literasi digital kita supaya kita itu bisa berpikir secara kritis, nggak langsung asal-asalan dan terbawa arus. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Aku Devi Yuliana dari Akuntansi 2019 selaku moderator mengucapkan terima kasih dan minta maaf kalau ada kesalahan kata. Mungkin kita bisa tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kelancaran kegiatan training kami hari ini. Kau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya materi yang telah disampaikan oleh Kak Jessica bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami bisa menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis dan tidak malu berpendapat juga ya Tuhan, serta memiliki empati untuk peduli terhadap sekitar kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan menyudahi kegiatan training kami, Kau yang memberkati kegiatan kami selanjutnya, baik itu yang akan beristirahat ataupun melanjutkan aktivitasnya ya Tuhan, Kau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami manusia berdosa, kiranya Engkau ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima segala berkat-Mu ini. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh, sekarang kita mau sesi foto. Mungkin operator boleh di-handle ya untuk sesi foto, dan teman-teman yang bisa on cam, ayo kita on cam. Biar kelihatan wajah-wajah cantik dan tampannya, dan bisa aja nanti debut di Instagram Sisi loh. Wow. Sekalian promosi diri nanti. Baru kelihatan nih muka-mukanya nih. Iya kan Kak, ini walaupun udah malam ya, tapi harus tetap semangat. Ayo kita foto. Ini ada mungkin siapa lagi ya? Martuani Damanik belum on cam. Bella. Kalau misalnya nggak bisa on cam juga nggak apa-apa sih. Ini ada Franciscus juga. Oke deh, mungkin ada yang berhalangan on cam ya, nggak apa-apa. Operator langsung aja kita ambil fotonya.
Mungkin gaya formal dulu kali. Gaya formal senyum ya, jangan cemberut ya teman-teman, senyum. Walaupun lagi ada masalah. Oh, itu nanti Kak. Kita gaya bebas Terlalu aja dulu. semangat ya aku nih. Iya Kak. Gaya bebas dulu ya, ekspresikan diri. Walaupun mungkin ada masalah apapun ya sama Ayang atau gimana, kita senyum dulu di sini. Gaya bebas. 1, 2. Johan jangan chat dulu ya Johan ya. Kita mau foto ya. Operator boleh diambil fotonya. 1, 2, 3. Mungkin slide 2. Operator bisa ambil slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin operator udah diambil ya. Sekarang gaya andalan, sisi, C. Tangan kiri guys. Sambil senyum juga ya, sisinya. Tangan kiri nih, mana aku mau ngeliat udah sama nggak? Ini Yulia mungkin balik tangannya. Oke. Oke, operator mungkin bisa diambil 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, makasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang udah datang hari ini. Sekarang udah boleh leave, udah boleh tidur, istirahat atau mau melanjutkan aktivitas. Terima kasih semua, makasih juga Kak Jessica. Keren banget Selamat materi malam hari ini. teman-teman.